Halo semuanya, pada video kali ini gua akan membagikan skema box NTX BRX110 yang terinspirasi dari skema box direct, vented atau bass reflect yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 10382. Meskipun gua tahu skema ini mungkin nantinya akan kurang diminati, tapi ya nggak apa-apa karena skema ini merupakan skema selipan di antara skema-skema utama lainnya. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Pada lembar spesifikasi ini juga memuat versi 12 inchinya. Tapi di sini kita hanya fokus ke versi 10 inchinya aja. Jadi kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk diameter speaker, ini ukurannya 10 inci atau 254 mm. Daya maksimum 300 watt. Untuk rentang frekuensi mulai dari 34 sampai 2500 Hz atau 2,5 kHz. Kemudian untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 91 dB. Untuk ukuran voice coilnya 38,56 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Jadi untuk keamanan, karena sebagian besarnya ini akan dikonversi ke pengguna rumahan, maka parameter yang gua gunakan di sini adalah parameter 4 ohmnya. Jadi untuk Fs-nya ini 34 Hz, DCR 3 ohm, KTS 0,79, CAS 0,96, KMS 4,43, MMS 59,7 gram, CMS 0,35 mm per Newton, BL 6,4 Tesla meter, fast 59 liter, efisiensi 0,25%, SD 346,4 cm persegi, dan XMAX 7,05 mm. Untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box tanpa lubang angin. Karena untuk ABP-nya, ini hanya 35,4. Ini tentu udah sesuai dengan peruntukannya, karena ini ditargetkan untuk audio mobil, di mana rata-rata ruang yang tersedia itu tentu sangat terbatas. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 130 watt pada minimum impedansi 3 ohm. Jadi target kita di sini hanya fokus pada satu koilnya aja. Sebab untuk satu speaker, inilah pilihan yang dirasa lebih ideal karena impedansinya itu nggak akan terlalu rendah karena koilnya yang di paralel, dan juga nggak terlalu tinggi karena koilnya itu di seri. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya itu di 45 Hz, dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 114 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya.
Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi 40 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 45 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 130 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 11,2 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 23 Hz pada minus 3 dB. Dan agar ini benar-benar bisa optimal, pastikan amplifier yang digunakan itu memang udah memadai untuk merespon frekuensi subwoofer. Sebelum membahas skema, kita bahas dulu berapa lembar multiplex yang dibutuhkan untuk satu box speaker ini. Meskipun tanpa visual, perkiraan kasarnya kurang lebih setengah lembar. Jadi untuk dua box ini cuma membutuhkan satu lembar multiplex aja. Ini tentu dengan asumsi tanpa kesalahan dalam proses pemotongan bahannya. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 12 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 380 mili, panjang ke belakang 500 mili, kemudian lebarnya 300 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, tinggi portnya adalah 50 mili. Ukurannya rata mulai dari depan ini sampai ke bagian dalam ini. Sementara untuk ketinggian sekat yang ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 80 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian di sudut ini dan ini ditambahkan segitiga yang bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika, sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Dan hampir lupa, untuk tekukan ini ukurannya adalah 68 mili. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX BRX110, khususnya untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 10382. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar
agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.